Oke, baik. Hari ini kita akan belajar menggunakan atau mengolah data dengan menggunakan software SPSS. Yang perlu difahami di dalam proses pengolahan data itu eh, ada beberapa pengujian atau tahapan pengujian yang perlu dilakukan. Yang pertama yang perlu disiapkan itu tentu adalah hasil kuesioner. Dan ini adalah salah satu contoh hasil kuesioner yang sudah disebarkan. Ya, jadi kalau nanti misalkan kalian menyebarkan kuesioner, hasil jawabannya itu akan berupa angka-angka seperti ini. Makanya kenapa sih kok disebutnya sebagai penelitian kuantitatif? Karena jawaban responden itu berupa angka 1 sampai dengan 5. Atau ada juga yang menyampaikan angka 1 sampai 7. Ada juga yang membuat skalanya 1 sampai 10. Itu tergantung dari peneliti. Tapi rata-rata biasanya peneliti itu menggunakan skala Likert 1 sampai dengan 5. Begitu teman-teman. Jadi jawaban 5, 4, 5, 3 ini sebenarnya semuanya ini adalah kode atau adalah simbol. Ya, jadi itu adalah kode atau simbol. Jadi misalnya variabel perceived PE itu artinya adalah perceived employability. Jadi yang dimaksud dengan perceived employability itu adalah kemampuan seseorang untuk bisa diperkerjakan dengan cepat atau kemampuan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan secara cepat. Nah, ini disebut sebagai variabel. Variabel ini nanti akan diukur dengan indikator. Indikatornya itu berupa sebuah pernyataan. Misalnya, saya mendapatkan pekerjaan dengan cepat. Terus yang kedua, saya memperoleh pekerjaan dengan mudah. Pekerjaan saya sesuai dengan apa yang saya inginkan. Misalnya gitu ya. 4, ini adalah pekerjaan impian saya. Jadi setiap variabel itu, kalau variabelnya adalah variabel unobserved, ya, kalau variabelnya itu tidak bisa diukur secara langsung, maka kemudian variabel ini akan diukur dengan sebuah pernyataan-pernyataan. Jawabannya dengan menggunakan skala Likert. Skala Likert itu ada apa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ini sangat setuju, ini setuju, ini netral, ini tidak setuju, ini sangat tidak setuju. Jadi ketika kalian ngelihat ini, jangan bingung. Apa ini maksudnya 5, 4, 5, 3 ini? Ini maksudnya adalah jawaban dari pernyataan pertama misalnya. Saya mendapatkan pekerjaan dengan cepat. Dia menjawab 5. Artinya apa? Artinya sangat setuju. Nah, biasanya setiap variabel itu diukur dengan beberapa indikator. Makanya di sini saya kasih kode. Untuk pernyataan pertama adalah PE1, pernyataan kedua PE2, pernyataan ketiga PE3, pernyataan keempat PE4, PE5, dan PE6. Pada variabel yang sama, ini saya kasih kode kuning sebagai perwakilan dari variabel perceived employability. Terus ini ada OA, ada CC, dan ada CA.
Berarti di sini kita punya empat variabel, yaitu variabel PE, variabel OA, variabel CC, dan variabel CA. Gitu ya, jadi kita punya empat variabel. Nah, apakah Bu, ketika PE ini diukur dengan 6 indikator, OA itu juga harus sama 6? Jawabannya tidak. Dari mana saya mendapatkan pernyataan ini? Kamu bisa mencari lewat Mbah Google. Cari aja dari skripsi-skripsi terdahulu. Kuesionernya isinya apa? Kamu bisa melakukan adopsi. Gitu ya. Jadi intinya ini semua adalah hasil jawaban. Itu yang perlu teman-teman pahami dulu. Jadi jangan bingung apa ini maksudnya Bu Noni. Ada 5, 4, 3 ini apa? Kamu nggak perlu bingung. Jadi ini adalah hasil jawaban. Gitu ya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan hasil jawaban ini, maka selanjutnya adalah kita olah. Kita olah dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan SPSS. Nah, di dalam proses pengolahan data, proses pengolahan data dengan menggunakan SPSS itu dia terdiri dari satu, uji instrumen, dua, uji model, tiga, uji asumsi klasik, empat, baru uji hipotesis. Uji instrumen ini kegunaannya adalah untuk memastikan kuesioner dalam keadaan baik. Nah, pakainya apa ngujinya? Ada dua, uji validitas dan uji reliabilitas. Jadi ada dua uji yang mau kita lakukan. Nah, langkahnya gimana? Teman-teman perhatikan. Jadi yang pertama adalah kita klik file, lalu open, lalu data. Klik file, open data. Nah, setelah itu jangan lupa pada files of type ini kita ganti dengan Excel biar ketemu. Lalu diklik tadi apa ya? Misalnya. Oh, udah ketemu di instrumen nih misalnya. Nah, silakan kemudian dibuka, diklik open. Oh, ini nggak mau karena terbuka ya ininya. Jadi ini harus ditutup dulu Excelnya. Karena kalau nggak mau dia diimport. Jadi kayak tadi file, open, data. Ini diganti Excel, lalu klik latihan. Jika sudah klik open, nah ini berhasil. Sudah terimport ya. Jika sudah kita klik OK. Nah ini. Jadi semua yang ada di Excel tadi ini sudah kita copy gitu istilahnya. Kita copy ke dalam sistem ini. Lalu apa Bu yang kita lakukan? Yang pertama adalah dengan melakukan pengujian validitas. Caranya gimana melakukan pengujian validitas? Kita klik analyze. Lalu dimension reduction ya. Analyze, dimension reduction dan faktor. Ini caranya. Mungkin kalian bisa screenshot ya. Oke, nah setelah itu apa yang dilakukan? Setelah itu kita masuk
dimasukkan semuanya. Semua indikator itu dimasukkan. Caranya gimana, Bu? Caranya adalah kamu klik bagian PE ini, diklik tombol Shift pada keyboard, lalu klik page down. Ini semuanya akan keblok. Tapi kalau kamu nggak bisa, kamu bisa satu-satu kayak gini. Dimasukkan satu persatu. Gini ya, diklik, diklik, dimasukkan, diklik, dimasukkan. Gitu. Ini kita masukkan. Nah, semuanya harus kita pindah ke samping. Jika semua sudah terpindah ke samping, selanjutnya kita klik deskriptif. Yang diklik atau centang adalah koefisien sama KMON bar lattes. Ini harus kita centang. Nanti teman-teman bisa mengikuti tutorial ini. Kliknya apa gitu ya. Lalu diklik continue. Selanjutnya extraction. Ini dibiarkan saja. Atau sorry, diklik covariant matrix. Kita klik continue. Rotation, kita klik Varimax. Klik continue. Option, kita klik suppress small coefficient dan ini kita ganti 0,5. Karena batasnya sebuah nilai itu dikatakan baik adalah ketika nilainya di atas 0,5. Lalu kita klik continue dan oke. Nah, dari situ apa yang perlu kita perhatikan? Yang pertama adalah nilai ini. Nilai KMON bar lattes. Dimasukkan dulu. Jadi, pengujian validitas menggunakan CFA atau konfirmatory faktor analisis. Ya, yang pertama dilihat adalah nilai ini. Oke. Hasil nilai KMO. KMO itu atas ini 0,810. Itu dan nilai signifikan kurang dari 0,05. Jadi yang dilihat adalah atas dan bawah. Semuanya harus kalau KMU atas harus di atas 0,5. Ini ya, ini harus di atas 0,05 dinyatakan baik. Dan nilai signifikansinya hasilnya adalah kurang dari 0,001. Dan dia itu kurang dari, sorry ini 0,5. Kurang dari 0,05, maka ini dinyatakan baik juga. Nah, ketika ini sudah dinyatakan baik, maka tahap selanjutnya adalah kita lihat ini, rotated component matrix. Jadi, pada rotated component matrix ini, kita mesti memastikan bahwa seluruh indikator itu mengelompok sesuai dengan kolom masing-masing. Sedangkan ini tidak. PE dia ngelompok di kolom 4 ini sama 4 ini, ya kan? Terus eh PE ini ada dua, ya kan? Ada banyak. Masih morat-marit gitu istilahnya hitungannya. Ini raw, ini rescale ya. Jadi ini masih morat-marit. PE-nya ada di sini. PE2-nya kosong.
P3-nya ada di sini, OA-nya juga sama di kolom yang sama. Itu tidak boleh. Jadi PE dan OA itu harus berada di kolom yang berbeda. Sebagaimana CA dan CC, dia di kolom yang berbeda. Ya, CC ada di kolom 3, CA ada di kolom 4. Nah, ini harus kita betulkan biar mereka itu masuk di kolom yang benar. Nih kayak gini. Ini raw komponen dan ini rescale komponen. Oke, jadi caranya gimana? Caranya adalah dengan melakukan dropping. Jadi itulah kenapa ketika kalian nanti membuat kuesioner, indikatornya jangan cuma satu, jangan cuma dua. Karena ketika indikator atau pernyataan tadi dinyatakan jelek, kita tidak boleh mengikutkan dalam proses olah. Kita mesti buang. PE1 kita buang. PE2 kita buang, ya kan? OA ini yang bagus adalah 4 dan 5. Kenapa Bu kok yang nggak diambil yang ini? Karena OA ini dia masuk ke kolomnya PE. Dia pada kolom yang sama, nggak boleh. Jadi OA 1, 2, 3 harus kita hapus. CC. CC berapa yang dihapus? CC 1, 2 karena dia kosong. Gak ada isinya. Kalaupun ada isinya dia jauh banget, ya kan? Ini yang sudah mengelompok adalah CC 3 sampai CC 5. Ya, berarti CC 1 dan CC 2-nya kita buang. Lalu CC 3, 4, 5 ya udah kita biarin di sini karena ini sudah mengelompok, ya kan? Lalu yang di sini CA-nya dia sudah mengelompok. Lalu CA 5 dia terlalu jauh di sini. Oke, berarti CC 5 juga dihapus. Nah, gitu caranya. Kalau sudah kita klik OK. Kita klik OK, teman-teman. Nah, kita pastikan lagi KMO-nya. Oh, KMO-nya udah baik. Signifikansinya udah baik. Lalu kompon rotated-nya gimana? Oh, yang PE sudah mengelompok. OA sudah mengelompok. CA sudah mengelompok pada kolom yang berbeda. Tapi bagian CA 1 sampai 5 ini masih ada satu yang nggak ngelompok, yang mencar. Berarti harus di analyze lagi. Yang CA 5 kita buang. CA 5-nya kita kembalikan. Kita klik OK. Nah, pastikan KMO-nya udah oke apa belum. Kalau udah oke kita masukkan ya. KMO-nya udah oke dua-duanya. Terus bagaimana dengan hasil rotated-nya? Oh, sudah mengelompok. PE ada di garis 1. Jadi yang dimaksud valid itu adalah ketika indikator PE yang mewakili suatu variabel itu dia mengelompok jadi satu. OA-nya juga sendiri. Dia mengelompok jadi satu di OA di kolom 4. CC dia mengelompok di kolom 3, kan? CA dia mengelompok di kolom 2. Mereka masing-masing mengelompok PE ya sama PE, OA ya sama OA, CC ya sama CC, CA sama CA. Ini yang disebut sebagai indikator yang valid. Ya, teman-teman. Ini yang disebut sebagai indikator yang valid. Ini kita kopas. Dah, berarti ini valid. Kita masukkan. Gitu. Nah, kalau yang tadi awal gimana? Yang tadi awal ada sejarahnya. Sejarahnya masih ada di atas tuh. Ini tadi yang masih
Murad Marit ini, ya kan? Ini Murad Marit hasilnya. Belum bisa ngelompok, ya kan? Karena hasilnya masih belum ngelompok dan Murad Marit, maka perlu kita hilangkan, perlu kita hapus. Tadi, makanya ada item yang di drop. Item apa saja? Nah, ini perlu kita tulis di sini. Dibuat tabel. Kita variabelnya ada berapa? Ada 4. Misalnya ini variabel. Ini indikator drop. Ini indikator yang digunakan. Nah, perlu kamu tulis PE, OA, CC, CA. Yang digunakan dulu. PE berapa? PE 1, PE 3, 4, 5, 6. Ini dilihatnya. 3, 4, 5, 6. OA berapa yang digunakan? OA 4 dan 5. CC berapa? CC 3 dan 4. CA 1, 2, 3, 4. Yang dibuang berarti tadi PE-nya ada berapa? Ada 6, ya kan? Berarti 1, 2 dibuang. Terus OA. OA awalnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. 1, 2, 3. CC juga ada 5. 1, 2, 5. Yang ini 5. Berarti dari indikator atau pernyataan tadi yang dibuang itu ini. Kita tidak boleh digunakan. Nah, jika uji validitas itu sudah dilakukan, ini berarti yang valid itu cuma indikator ini doang. Nah, kalau udah valid terus gimana? Ya kalau sudah valid, selanjutnya kita uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas dengan apa? Dengan menggunakan Krombah alfa. Standarnya adalah 0,6. Cara melakukan pengujiannya gimana? Kita kembali ke sini. Lalu diklik satu-satu. Analyze, terus kemudian scale, terus kemudian reliability analysis. Nah, kalau ini yang diuji adalah berdasarkan dari item-item yang valid, item indikator yang valid. PE itu ada PE 3, 4, 5, 6. Berarti yang diolah cuman 3, 4, 5, 6. Dimasukkan 3, 4, 5, 6. Jadi kalau ini dimasukkannya per variabel, tidak bisa semuanya langsung dimasukkan. Lalu kita klik statistik, item, scale, means, correlation, ya. Ini yang diklik, lalu kemudian diklik continue. Kalau sudah, kita klik OK. Bagaimana hasilnya? Nah, dari mana ngelihatnya? Itu dari sini. Reliability statistik. Nah, ini misalnya hasil pengujian reliabilitas pada variabel PE. Nih, dia reliable apa enggak? Reliable. Ya, hasilnya bagaimana? Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas pada
variabel BE dinyatakan gelombang alfanya berapa ini? 0,737 lebih besar daripada berapa standarnya ini? 0,6. Sehingga reliabel. Nah, terus dicoba lagi variabel yang lain. Jadi ini satu-satu ya. Klik analyze. Terus kemudian scale reliability analysis. Ini dibuang, dikembalikan. Terus dilihat tadi OA berapa yang valid. OA 45. Yang ya, yang valid 45 doang. Jadi yang kita ujikan hanya yang 45. Ini kita masukkan ke sini. Kita klik ini gimana, Bu? Udah otomatis. Ya, udah otomatis. Klik continue. Lalu oke. Wah, Bu, hasilnya jelek. Ya, kalau dilihat di sini. Nah, ini adalah sebuah contoh. Bu Noni ngasih kalian contoh tidak semuanya yang baik. Biar apa? Biar jadi pembelajaran. Indikator itu jangan cuma dua. Kalau indikatornya dua, nanti reliabilitasnya menjadi bermasalah. Kalau reliabilitasnya bermasalah, kita tidak bisa melanjutkan ke pengujian selanjutnya. Untuk uji model, untuk uji asumsi klasik, untuk uji hipotesis, nggak bisa. Gitu ya. Jadi pastikan, dipastikan betul variabelnya banyak, indikatornya banyak. Jangan cuma sedikit. Karena ini nyatanya indikator sedikit malah menjadi masalah gitu. Gitu ya. Jadi harus betul-betul berhati-hati. Terus ini 3 dan 4. 3 dan 4 gimana nih ya? Serem lagi nggak? Kita coba. Nih 3 dan 4. Yang lainnya kenapa Bu kok nggak diambil ya? Tadi alasannya karena tidak valid. Nah ini hasilnya juga jelek. Namanya juga terlalu sedikit, ya kan? Pasti jadi bermasalah. Ini nggak reliable. Kalau nggak reliable gimana? Ya nyari ini lagi. Harus nyebar kuesioner lagi. Tentu teman-teman nggak mau kan? Makanya nanti ketika kamu udah dapat data itu 30, menurut saya lebih baik kamu melakukan pengujian. Itu namanya adalah pilot test. Dijajal dhisik dengan menggunakan data yang sedikit. Karena dengan menggunakan data yang sedikit itu bisa memberikan kamu gambaran. Ya, data yang banyak nanti efeknya gimana. Kalau ini gimana? Saya yakin ini akan reliable. Loh, ya toh, reliable. Nih, karena banyak indikatornya gitu. Jadi, pastikan indikator nanti yang digunakan itu jumlahnya banyak gitu. Nah, ini asumsinya ya, asumsinya ini pura-puranya. Pura-puranya punya Bu Nuni semuanya udah valid dan udah reliable. Ini saya kasih kamu contoh biar bisa menjadi pembelajaran. Ya kan, ada yang valid, ada yang enggak. Tapi kenyataannya enggak boleh. Kalau enggak reliable itu tetap harus nyebar kuesioner ulang, teman-teman. Jadi seperti yang saya sampaikan, kalau udah dapat 25 atau 30, dicoba uji saja. Nanti kalau hasilnya baik berarti dilanjutkan. Tapi kalau hasilnya kurang baik dikonsultasikan ke Bapak Ibu dosen. Karena ini skripsinya berarti kuesionernya bermasalah gitu. Nah, asumsinya ini pura-puranya ya, punya saya udah valid dan reliable semua. Kalau udah valid dan reliable semua, apa yang dilakukan?
Yang dilakukan adalah kembali lagi ke sini, kembali lagi ke Excel. SPSS ini memang rada ribet dibandingkan dengan software yang lain. Barangkali untuk teman-teman yang sudah pernah belajar Smart PLS gitu, gampang banget kan sekali klik. Tapi ini harus bolak-balik kayak tadi yang saya praktekkan. Habis itu kita harus kembali lagi ke sini. Untuk apa? Untuk membuang apa yang dibuang. Ya variabel yang jelek itu tidak boleh diolah. Tadi apa catatannya yang jelek ayo? Ini satu dua dibuang. Ini berarti dihapus. Jadi memang menurut saya rada PR ya belajar SPSS itu. Tapi bagaimanapun harus saya ajari karena mahasiswa sukanya uji regresi berganda. Ya kan? Kalian senangannya kalau membuat skripsi kan kur X terhadap Y ya kan? Nggak mau pakai mediasi. Kalau nggak mau pakai mediasi harus mau repot kayak gini. Tapi kalau kamu pakai mediasi terus kemudian pakai Smart PLS ya cepet proses olah datanya. Tapi karena kalian kebanyakan sukanya adalah apa namanya X ke Y, X ke Y gitu toh hipotesisnya ya ini saya ajarkan ke kalian ya dihapus. Tadi OA tinggal OA 4 dan OA 5. Iki diinget-inget pura-puranya variabel saya udah valid dan reliable ya. Pura-puranya walaupun tadi enggak. Oke. Nih, jadi intinya SPSS itu semuanya serba manual. Nanti kamu kalau udah belajar software yang lain, Smart BLS, mungkin kalian akan nyesel. Waduh, kadung aku di ACC sama Bapak Ibu dosen X ke Y, anu nih, skripsi ini, tapi kok ternyata ribet gimana ya. Nah, jadi kalau misalkan mumpung belum di ACC sih menurut saya jangan jangan pakai X ke Y karena ini lumayan rada riweh menurut saya. Gitu ya. Nih, kalau udah kamu harus melakukan rata-rata. Kalau Smart PLS ngerata-rata nggak pakai, udah dirata-rata sama mesinnya. Kalau ini kita harus ngerjain lagi di sini. Ini saya kasih PER itu artinya adalah variabel PE rata-rata ya. Kita klik sama dengan buka kurung PE 4 ditambah PE 5 ditambah PE 6 ditambah ini PE 5 sorry ditambah PE 6 tutup kurung dibagi berapa? Satu, dua, tiga, empat. Dibagi dengan jumlah indikator yang valid. Ini hasil rata-ratanya. Sisanya kamu arahkan ke sini di Excel sampai keluar tanda plus kayak gini. Lalu kamu klik 2 kali, klik-klik. Maka dia kemudian akan merata-rata sampai bawah. Yang ini juga sama. OAR gitu ya. Ini contohnya pura-puranya OA. Rata-rata OA. Sama dengan buka kurung ini ditambah indikator ini dibagi berapa? 2. Karena yang valid cuman 2 indikator saja. Diklik kembalikan ke sini, arahkan sampai tanda plus, double klik 2 kali di keypad kalian. Nah, ini jawabannya udah keluar. Lagi di sini CCR sama dengan ya buka kurung C3 ditambah C4 dibagi 2. Kenapa 2? Karena yang valid cuma 2 indikatornya. Dikembalikan ke sini, kursornya diarahkan sampai tanda positif, double klik di keypad, nanti akan keluar.
Nah, ini yang terakhir CAR. Ini rata-rata CA. Sama dengan dua kurung yang ini. Ditambah ini. Ditambah ini. Ditambah ini. Dibagi berapa? Dibagi 4 karena jumlahnya ada 4. Sama dengan ini hasilnya. Dikembalikan, arahkan kursor sampai tanda plus, double klik, hasilnya sudah kita dapatkan. Nah, terus gimana kalau udah kita save as? Misalnya saya save as di sini, saya tulis hasil valid gitu ya, latihan. Oke, nih. Nah, kalau udah, kita kembali lagi ke sini, teman-teman. Terus gimana, Bu? Kan ini yang tadi instrumen. Berarti kita klik lagi file, new, ya, data, file new data untuk memasukkan tadi file kita yang awal, ya. Nanti kamu akan keluar kayak gini, kotak kayak gini, yang bersih putih. Nah, terus kita klik file, open data. Ingat ini harus tertutup ya tadi. File types-nya adalah Excel, dicari, tadi judulnya saya apa ya? Hasil valid ya. Nih, hasil valid latihan. Kita klik open, lalu kita klik OK. Nah, ini teman-teman adalah yang akan kita gunakan untuk pengujian tahap selanjutnya. Jadi yang pertama tadi adalah uji instrumen untuk memastikan kuesioner kalian baik. Kalau udah, kamu harus benerin lagi Excelmu. Ya, kalau udah kita klik analyze. Terus kemudian regression. Karena kita mau melakukan pengujian regresi. Ya, kemudian linear. Nah, regresi itu kan biasanya ya kalau kalian membuat hipotesis ya, contohnya ini biasanya kan ada variabel independen. Variabel independennya ada apa? Harga, promosi, sukanya kayak gini nih, kualitas. Terus variabel dependennya apa? Keputusan pembelian. Suka kayak gitu tuh kalian. Nah, kan biasanya cuman kayak gini. Sehingga hipotesisnya satu berbunyi harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Kedua, promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Ketiga, apa? Kualitas berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Kan biasanya kayak gitu mahasiswa bikinnya. Gambarnya kayak gini, kurang lebih. Ini, ini, gini, gini. Nah, ini pakainya adalah regresi yang Bu Noni sekarang lagi ajarin. Gitu. Gitu ya, teman-teman. Jadi, ini bentuknya kayak gini. Nah, terus
Tadi setelah uji valid dan reliable ini asumsikan ya sekali lagi. Asumsikan sudah valid dan reliable. Kalau belum sebenarnya nggak boleh. Harus nyebar kuesioner lagi. Tapi karena ini kita proses latihan ya nggak apa-apa. Kita anggap saja ini valid dan reliable. Nah, ini adalah variabelnya. Kita mesti menentukan. Nah, yang dimasukkan itu adalah yang rata-rata. Tadi rata-rata PE saya kasih kode PER. Ini asumsinya adalah variabel dependent atau Y. Nah, ada OAR itu independent, CCR itu independent, CAR itu independent. Jadi yang dimasukkan hanya variabel rata-ratanya. Dan rata-rata itu harus kamu secara manual ngebikin dulu di Excelnya. Gitu ya. Nah, kalau sudah kita lakukan apa? Kita klik statistik. Ini dicentang covarian sama collinearity diagnostic. Ya, yang bawah ini aja yang dicentang. Klik continue. Lalu plots. Apa yang diklik? Ini si spread taruh di Y, S resit taruh di X. Centang aja semua histogram dan normality. Nih kamu perhatikan bagian apa aja yang dimasukkan tadi. Kita klik continue. Sisanya sih kayaknya udah nggak ada. Itu aja. Lalu kita klik OK. Nah, mana hasilnya? Hmm, sebentar kok nggak keluar datanya. Nggak ada yang salah tadi ya. Harusnya sih nggak. Oh, ini barusan keluarnya. Rada terlambat. Nih, jadi ini adalah hasilnya. Udah keluar ya teman-teman, rada terlambat tadi. Yang diklik sama persis. Nah, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, kita perlu mengecek. Ini ada loading sampai bawah. Kita perlu melakukan pengecekan. Yang pertama adalah model fit. Model fit itu dengan uji apa? Yang pertama ini adalah koefisien determinasi namanya. Duh, Bu, banyak banget. Ya, memang. Karena kalau menggunakan regresi berganda, semua tahapan ini yang harus ada. Ini uji model ya, menggunakan koefisien determinasi. Saya paste di sini. Ini hasilnya. Nah, bagaimana memberikan kesimpulannya? Kesimpulannya adalah variabel variabel Y-nya yaitu PER dipengaruhi oleh CAR, CCR, dan OAR sebesar ini 19,6%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel di luar model. Itu kayak gitu kesimpulannya. Gitu ya. Jadi yang dilihat itu. Terus kalau udah, mana lagi Bu yang dicek? Ini, GF. Nih ya. Selanjutnya adalah selain uji koefisien determinasi, ada uji F.
Nah, di dalam UJF ini disimpulkan. Apa kesimpulannya? Berdasarkan hasil uji F, nih yang dilihat adalah nilai signifikansi. Dilihat dari nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka dinyatakan model telah baik. Seperti itu. Ini untuk uji model. Jadi uji modelnya aja ada dua. Uji instrumen tadi juga ada dua, validitas dan reliabilitas, ya kan? Jadi validitas, ini reliabilitas. Oh, kemudian ada uji model, koefisien determinasi, uji F, ya kan? Nah, selanjutnya ini adalah uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik itu ada uji formalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji Durbin-Watson gitu. Jadi, tapi khusus untuk uji Durbin-Watson ini tidak dilakukan kalau kamu nyebar kuesioner, ya. Ini khusus untuk mahasiswa keuangan yang risetnya dengan data sekunder. Gitu teman-teman. Pakainya baru Durbin Watson. Tapi kalau misalkan kamu pakainya kuesioner, maka kamu cukup pakai tiga uji ini ya, asumsi klasiknya. Baru asumsi klasiknya ya. Jadi banyak memang. Makanya ini saya rekam biar bisa teman-teman ulangi ya. Biar bisa teman-teman ulangi lagi proses ngujinya kayak gimana. Nanti akan saya upload di YouTube. Nah ini, dilihatnya dari mana normalitas? Normalitas dilihat dari lonceng dan piplot. Pastikan, nah ini hasilnya baik. Loncengnya itu balance. Kanan sama kirinya itu balance. Ya, jadi uji normalitas itu dilihat dari sini. Oh, ini balance kanan kirinya. Atau mana? Atau ini. Semua titik-titik, ya, semua titik-titiknya itu mendekati garis lurus. Ini disebut normal datanya. Ya, data penelitian normal jika titik-titik mendekati garis diagonal. Gitu. Nah, terus kalau udah, apalagi yang dicek, berarti udah normal datanya. Nah, ini heteros. Wah, heterosnya normal tidak? Atau bagus tidak? Jadi heteros itu sebaiknya menyebar secara acak, teman-teman. Ini adalah bukti bahwa heterosnya itu bermasalah. Ya, maka kenapa heterosnya bermasalah? Bisa jadi karena tadi kita validitas reliabilitasnya kan bermasalah kan. Pokoknya kalau instrumen yang bermasalah, instrumen itu valid dan reliable, pasti asumsinya juga akan kena. Gitu. Pasti akan ada yang kena. Tapi ini saya praktekkan dengan asumsi upayanya yang kita lakukan itu udah benar gitu ya. Pura-puranya udah benar. Ini semua jika menyebar secara acak, maka tidak
terjadi heteroskedastisitas. Kalau ini acak apa enggak? Ini enggak acak. Ini ada garis lurusnya. Kalau kita garis itu membentuk, ya toh? Nih, berarti ini tidak menyebar secara acak. Itu jadi hati-hati sekali dengan data. Kalau udah dapat 30, kayak tadi saya bilang, lakukan pengujian. Kalau udah 30 atau dapat 25 sebagai prediksi. Terus Bu, ini selanjutnya. Selanjutnya adalah dilihat dari nilai VIF dan atau sorry tolerance. Itu untuk uji multikolinearitas. Banyak banget ya Bu. Iya, memang pengujiannya super banyak, teman-teman. Tapi nanti abis ini kita akan pelajari pakai Smart PLS ya. Saya pengen ngasih kamu sebuah gambaran mana sih yang lebih gampang gitu. Kan rata-rata karena mahasiswa tuh nggak pengen pakai mediasi gitu ya. Pengennya SPSS aja. Nah ini saya ajarin. Dilihatnya dari mana yang SPSS? Cukup dilihat dari ini. Ya, ini. Oke. Nah, ini tidak terjadi multikolinialitas. Durbin Watson tidak saya lakukan karena ini datanya pakai kuesioner ya. Nah, jika sudah, maka selanjutnya kita cek. Apa yang dicek? Yang dicek adalah hipotesis. Hipotesis pakai mana? Pakai ini lagi. Nah, bedanya hipotesis itu yang dibaca atau di hipotesis diterima atau tidak, itu dilihatnya dari sini. Ya, jadi untuk melihat hipotesis diterima atau ditolak itu berdasarkan nilai signifikansi. Ya, jika nilai kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima. Jika nilai lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak. Jadi di sini jika hipotesis satu misalnya bunyinya OAR berpengaruh terhadap PER, jawabannya adalah 0,055. Berarti dia lebih kecil atau lebih besar dari 0,05. Lebih besar. Kalau lebih besar, berarti hipotesisnya ditolak. Sedangkan H2, CCR berpengaruh terhadap PER. Hasilnya 0,04. 0,04 lebih kecil atau lebih besar dari 0,05? Oh, lebih kecil. Berarti kalau lebih kecil, hipotesisnya diterima atau ditolak? Diterima, gitu. H3 gimana? CAR berpengaruh terhadap PR. Hasilnya berapa? 0,09. 0,09 sama 0,05 besar mana? Lebih besar 0,05. Berarti kan ini dia lebih kecil. Gitu?
dari 0,05. Maka hipotesisnya diterima. Gitu. Jadi dari ketiga hipotesis yang sudah diajukan, itu ada satu yang ditolak dan ada satu yang diterima. Lalu kalau disuruh untuk ngecek dari rumus, ya, kan biasanya, kan biasanya kan Bu, eh, ada rumus regresi Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3. Ini disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan jumlah variabel independen. Maka Y sama dengan A. A dilihat dari mana? Dilihat dari sini. 1091. Ya, ditambah koefisiennya berapa? OAR 0,196. X1 ditambah berapa beta koefisien 2? 0,210. X2 itu ya. Ditambah berapa X3-nya? 0,279. Nah, ini artinya apa? Artinya adalah X1 berpengaruh sebesar 0,196 terhadap Y, ya kan? Yang X2 berarti X2 berpengaruh sebesar 0,210 terhadap Y. Terus X3 berpengaruh sebesar berapa? 0,279 terhadap Y. Jadi mana yang paling besar? Itu jawabannya adalah X3. Ini yang paling besar. Didapat dari mana? Didapat dari sini. Ya, dari beta koefisien ini. Jadi ini doang yang dipakai. Dari sini kira-kira adakah yang ingin ditanyakan, teman-teman? Sudah cukup jelas atau tidak? Nanti mungkin barangkali bisa dipraktekkan, akan saya berikan soal. Nanti berdasarkan dari tutorial yang saya sampaikan, silakan teman-teman bisa mempraktekkan. Dan kalau ada yang tidak bisa difahami, silakan untuk bisa menanyakan di grup, gitu ya. Wah, ternyata ini tadi tidak terekam gimana ya? Oh, sudah terekam, Alhamdulillah.